Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mungkin boleh satu orang ketua kelasnya pimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Oke, baik. Terima kasih para Diba. Oke, sebelumnya gimana hari ini masuk semua atau ada yang tidak hadir? Masuk semua Bu. Alhamdulillah, semoga eh, sampai seterusnya masuk terus ya, tidak ada absen apapun. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau melatih kefokusan kalian dulu nih. Kita bermain permainan sederhana. Nah, nanti misalnya Ibu mau menyebutkan satu nama bunga terlebih dahulu. Kemudian ibu akan memanggil salah satu dari kalian. Nantinya siswa yang dipanggil harus mengulang nama bunga yang sudah ibu sebutkan. Nanti eh, ditambahkan bunga setelah disebutkan bunga yang ibu apa namanya yang ibu sebut. Nanti satu bunga lagi dari kalian ya, misalnya ibu nyebut bunga mawar. Nah, nanti ibu panggil Hais misalnya. Nah, Hais harus menyebutkan mawar dulu, baru satu bunga lagi dari Hais. Dan seterusnya seperti itu. Gimana, paham? Paham Ibu. Oke, Paham Bu. kita mulai ya. Misalnya ibu mau nyebut bunga anggrek. Boleh, Putri? Oke, mawar. Oke, selanjutnya Sharon. Maaf Ibu tadi sebelumnya bunga apa ya? Bunga mawar, kalau nggak salah. Ya, Putri. Hmm. Iya, Ibu, betul. Mawar tulip. Kayaknya ada yang kelewat tadi tuh. Tadi kan ibu nyebutin anggrek, kemudian Putri nyebutin mawar. Nah, satu lagi dari kamu. Mawar. Anggrek, mawar, tulip. Oke, boleh Geria. Anggrek, mawar, tulip, sakura. Oke, kalau kayak gitu, tandanya anak-anak ibu udah mulai fokus nih pembelajarannya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu mau tanya-tanya dulu nih sama kalian nih. Kalian pernah nggak sih ke taman, di mana tamannya itu isinya itu cuman rumput-rumput aja? Atau taman yang isinya itu cuman ada bunga, kemudian warna bunganya itu warna-warni, kemudian ada pohonnya, terus juga ada burung, kemudian ada apa? Ada serangga-serangga gitu yang hinggap. Nah, menurut kalian nih, lebih menarik taman yang cuman rerumputan aja atau
eh, taman yang banyak makhluk hidupnya. Taman yang banyak Yang lagi. banyak makhluk hidupnya. Iya. Nah, kalau boleh tahu, kenapa tuh? Kenapa kalian pilih taman yang banyak makhluk hidupnya? Karena kalau banyak eh, makhluk hidupnya, banyak ragamnya Ibu. Ada tumbuhan, ada hewan. Iya, benar. Nah, jadi kelihatannya dari mata kita tuh nggak bosan gitu ya. Ada warnanya, warnanya beda-beda gitu, bentuknya dan juga jenisnya juga berbeda gitu. Nah, sekarang coba kita lebih dalam lagi gitu. Nah, ternyata bukan cuman soal dari keindahannya aja. Taman itu beragam, yang ada bunganya, yang bisa mengundang kupu-kupu gitu. Kemudian ada pohon sebagai tempat rumahnya gitu. Kemudian ada serangga yang hinggap gitu kan sebagai penyerbukan. Nah, artinya semakin banyak jenis makhluk hidup yang ada di suatu tempat, maka akan semakin banyak juga yang berperan yang berperan di tempat tersebut gitu. Nah, keberagaman makhluk hidup eh, inilah yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Jadi, keanekaragaman hayati itu bukan cuma soal banyaknya makhluk hidup, tapi juga perbedaan jenis, bentuk, dan juga peran yang ada dalam kehidupan mereka gitu. Nah, makanya taman yang banyak jenis tanamannya dan juga hewannya itu bukan cuma lebih menarik, tapi juga lebih seimbang, lebih sehat, dan juga dibandingkan dengan taman yang cuma rerumputan aja gitu. Oke, kita masuk ke materinya ya. Kita masuk materi keanekaragaman hayati. Sebentar, Ibu share screen dulu. Hmm. Sudah terlihat belum share screen-nya? Masih loading Ibu. Sekarang udah terlihat? Sudah Sudah, Ibu. Ibu. Oke, oke, kita next aja. Oke, oke, tadi udah kita bahas mengenai pengertian dari keanekaragaman hayati ya. Jadi keanekaragaman hayati atau biodiversity itu adalah keanekaragaman makhluk hidup yang meliputi dari keseluruhan ataupun totalitas variasi genetik, spesies, dan juga ekosistem pada suatu wilayah. Oke, kita masuk ke tingkatan keanekaragaman dari keanekaragaman hayati. Nah, jadi tingkatan keanekaragaman hayati itu yang utama terbagi menjadi tiga, yaitu ada tingkat gen, kemudian tingkat jenis, dan juga tingkat ekosistem. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Kita ngebahas dari tingkat gen dulu. Ah, oke, di sini ada beberapa bunga mawar. Kalian bisa lihat di situ ada bunga mawar, sama-sama bunga mawar gitu. Nah, tapi coba diperhatiin lagi. Dari kalian tuh apa yang beda selain sama-sama bunga mawar gitu? Apa yang beda? Hmm. Warnanya Ibu. Oke, selain dari warnanya, ada yang mau Bentuk bantu? mangkok. Iya, betul, bentuknya juga. Nah, jadi eh, perbedaan ini yang disebut dengan keanekaragaman gen, di mana keanekaragaman gen adalah variasi yang terjadi dalam satu jenis makhluk hidup, walaupun jenisnya sama, tapi sifatnya itu bisa beda, misalnya dari bunga, bentuk, ukuran, dan juga lain-lainnya. Hmm. Kemudian, kalau misalnya kita analogikan ke manusia gitu, kita sama-sama manusia nih. Nah, manusia itu kan ada yang tinggi, kemudian ada yang pendek gitu. Nah, juga manusia punya kulit yang warnanya gelap ataupun yang agak putih, sawo matang gitu, kuning langsat. Nah, itu juga termasuk ke dalam keanekaragaman gen. Jadi, perbedaan ini dapat terjadi itu karena adanya susunan gen yang berbeda pada setiap individunya. Jadi, walaupun dalam satu spesies, tapi punya ciri khas masing-masing individunya. Gitu. Nah, jadi semakin banyak variasi yang muncul, maka keanekaragaman gennya juga semakin tinggi karena
membuat makhluk hidup lebih mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Oke, kita next. Nah, di sini kita masuk ke keanekaragaman jenis. Nih, kalian bisa lihat di sini tuh ada gambar kacang ya. Di mana ada kacang apa nih? Kapri ya, kacang tanah, kemudian ada kacang hijau, kacang merah gitu kan. Nah, kelihatannya mirip ya sama-sama kacang gitu. Tapi sebenarnya ini berbeda jenis. Perbedaan ini yang perbedaan antar makhluk hidup yang berbeda spesies disebut dengan keanekaragaman jenis. Nah, kalau tadi kita udah nggak bahas keanekaragaman gen. Nah, ini tuh masih yang keanekaragaman gen yang masih dalam satu satu jenis gitu. Nah, sekarang ini udah berbeda jenis. Makanya perbedaannya itu lebih kelihatan lebih jelas dari warnanya, bentuk, ukuran, bahkan rasanya juga bisa beda. Misalnya nih dari kacang hijau sama kacang merah. Nah, dari bentuknya aja udah kelihatan beda, warnanya udah beda. Nah, pasti dari manfaatnya juga bisa berbeda. Nah, jadi keanekaragaman jenis itu menunjukkan bahwa dalam satu lingkungan ada banyak jenis makhluk hidup yang berbeda-beda. Dan biasanya keanekaragaman jenis ini tuh lebih mudah kita amati, kita apa namanya, kita lihat gitu karena eh, bentuknya itu apa ya, bentuknya yang unik, terus kelihatannya tuh tampak apa ya, bisa dilihat dengan kasat mata gitu. Oke, kita next. Oke, kita masuk ke anekaragaman ekosistem. Nah, sekarang kita naik lagi nih, satu tingkat. Kalau tadi kita udah ngebahas mengenai keanekaragaman gen dan juga keanekaragaman jenis. Nah, sekarang kita masuk ke ekosistem. Coba lihat dari dua gambar di sini, di mana ada satu yang pantai, kemudian satu lagi ekosistem padang pasir gitu. Nah, menurut kalian nih, sama walaupun gambarnya kelihatannya agak beda, kondisi lingkungannya sama nggak? Cap- Menurut saya beda, Ibu. Oke, kata Nanda Tasya beda. Oke. Bedanya karena yang satu banyak airnya, Bu, yang satu lagi kering, Bu, gitu ya. Oke, iya, sebenar banget kata Tasya tadi, beda ya. Karena lingkungannya itu beda, makhluk hidup di sana juga beda gitu. Nah, di pantai itu kan yang kita tahu gitu, itu ada ikan ya kan, ada rumput laut gitu, ada hewan-hewan laut di sana. Sedangkan kalau di padang pasir itu ada apa, kaktus gitu ya, ada unta dan juga hewan-hewan yang memang bisa bertahan dalam kondisi yang kering gitu. Nah, perbedaan ini yang disebut dengan keanekaragaman ekosistem. Jadi keanekaragaman ekosistem itu terjadi karena adanya perbedaan komponen biotik dan juga komponen abiotiknya. Di mana dari biotiknya itu bisa dari makhluk hidupnya, sedangkan untuk abiotiknya bisa dari faktor lingkungannya seperti air, suhu, tanah, dan juga cahaya. Karena kondisi lingkungannya itu berbeda, maka jenis makhluk hidup yang bisa bertahan juga bisa. Makanya keanekaragaman ekosistem sebenarnya itu hampir apa ya, ada hubungannya gitu, ada hubungannya dengan keanekaragaman gen dan juga kayak keanekaragaman jenis tadi yang udah kita bahas. Oke, kita next ke, nah ini masih dalam ekosistem perairan, di mana akuatik ini termasuk ke dalam ekosistem perairan, yang di mana ekosistemnya itu komponen abiotiknya terdiri, sebagian besar itu terdiri dari air. Nah, untuk komponen biotiknya, selain dari ikan laut, kemudian ada hewan-hewan laut, rumput laut, itu contohnya ada plankton, nekton, neuston, bentos, dan juga perifiton. Oke, kita masuk ke dalam ekosistem terestrial, di mana ekosistem terestrial ini juga merupakan ekosistem daratan yang apa ya, ruang lingkupnya itu semuanya gitu, semuanya daratan gitu. Nah, artinya semua makhluk hidup yang hidup di lingkungan dekat seperti apa namanya,
hutan, kemudian savana ataupun pegunungan itu termasuk ke dalam ekosistem terestrial. Nah, coba kalian perhatikan di dua gambar di layar ini, ada yang hutannya itu lebat, kemudian kelihatannya daunnya fresh gitu ya, segar-segar. Nah, yang satu lagi, di gambar yang satu lagi, itu ada hutan yang daunnya berubah warna. Menurut kalian nih, walaupun sama-sama di darat, apakah semua ekosistem itu sama? Tidak, Ibu. Oke, benar banget nih Rani. Jawabannya tidak ya, karena pasti tempat itu punya kondisi yang berbeda. Nah, ekosistem darat itu biasanya tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti yang tadi udah kita bahas, faktornya itu seperti iklim, letak geografis, kemudian ada garis lintang dan juga ketinggian tempatnya. Makanya, hutan di daerah tropis seperti Indonesia itu beda dengan hutan di daerah yang punya musim gugur gitu. Jadi, walaupun sama-sama di daratan, keanekaragaman ekosistem itu berbeda-beda. Oke, kita next. Oke, kita masuk ke manfaat yang paling penting nih, di mana di keanekaragaman hayati itu punya peran yang sangat apa ya, penting gitu. Yang pertama ada sumber pangan. Sumber pangan di mana sumber pangan ini eh, kita contohin kita kan sering banget makan nasi gitu ya, makan nasi, sayur, buah, daging, ikan, daging gitu kan. Nah, itu semua berasal dari makhluk hidup. Nah, kalau nggak ada keanekaragaman hayati, pilihan makanan kita cuma terbatas kan. Nah, karena itu keanekaragaman hayati itu sangat penting untuk memastikan kebutuhan makanan manusia itu tetap terpenuhi agar tidak bergantung ke dalam satu jenisnya saja. Oke, kemudian di sini ada obat-obatan alami gitu. Nah, banyak dari kita yang bisa menggunakan contohnya itu tanaman jahe, kemudian kunyit gitu, dan juga dedaunan yang digunakan sebagai obat-obat alami dan juga mungkin zaman sekarang udah semakin berkembang gitu ya, dan jahe, kunyit, daun-daunan itu bisa digunakan sebagai obat modern gitu. Kemudian em, ada penjaga ekosistem, di mana dari setiap makhluk hidup itu punya peran masing-masing. Ada yang sebagai produsen, kemudian ada yang konsumen, dan juga pengurai. Kalau misalnya salah satu hilang, maka ekosistemnya akan terganggu. Oke, untuk yang terakhir, sebagai sumber ekonomi. Nah, banyak orang yang mendapatkan penghasilan itu dari keanekaragaman hayati. Misalnya petani, petani itu membajak sawah, padi gitu-gitu kan. Nah, untuk menghasilkan beras, pastinya kan dia harus menanam padi dulu. Jadinya itu yang apa ya? Hmm, bisa memutar perekonomian gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Dari anak-anak ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan? Hmm, Jadi saya izin bertanya, Bu. Oke, boleh Winda dipersilahkan. Baik, Ibu. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, selain ekosistem alami, ada juga yang namanya ekosistem buatan. Nah, kenapa manusia masih perlu membuat ekosistem buatan padahal sudah ada ekosistem alami? Apakah ada yang kurang dari ekosistem alami sehingga manusia merasa perlu membuat ekosistem buatan? Oke, baik. Terima kasih, Winda. Bagus nih pertanyaannya nih. Oke, Ibu izin jawab ya, Winda. Jadi, pada dasarnya itu, ekosistem alam itu sebenarnya nggak ada yang kurang, karena sudah terbentuk secara alami dan juga mampu buat menjaga keseimbangannya sendiri gitu. Namun,
ekosistem itu punya keterbatasan yang apa ya, dalam memenuhi kebutuhan manusia yang semakin lama semakin meningkat. Kenapa? Karena yang tadi udah kita bahas, yang dimanfaat tadi dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, manusia kan membutuhkan makanan, kemudian air, dan juga sumber daya dalam jumlah yang besar. Sedangkan ekosistem alami itu tidak selalu apa tidak selalu menyediakan secara cukup dan juga secara cepat gitu. Contohnya kayak misalnya hutan itu tidak langsung menghasilkan beras, maka dibuatlah sawah gitu. Nah, kemudian ada contohnya lagi untuk mempermudah pengelolaan. Di mana di ekosistem alami itu banyak faktor yang sulit dikontrol seperti hama, kemudian cuaca, dan juga persaingan antar makhluk hidup. Sedangkan di ekosistem buatan, manusia itu tidak bisa mengatur jenis makhluk hidup yang misalnya kita tanam. Nah, itu kan manusia bisa kontrol ya, seperti pengendalian hama, kemudian penggunaan pupuk, ataupun eh, ketika tanaman ditanam kita bisa pelihara gitu. Makanya dibutuhkan ekosistem buatan gitu. Apakah terjawab, Winda? Sudah sangat terjawab, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Anak-anak semua mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Hmm. Oke, kalau nggak ada, Ibu izin kirim eh, semacam penugasan tapi dibuat asik aja ya. Oke, kita kita main semacam quizzes. Ibu akan kirim link di Zoom. Oke, sebelum Ibu kirim kirim link di Zoom, nanti kalian klik linknya, tapi kalian perhatikan langkah-langkahnya terlebih dahulu ya eh, sebelum memulai. Oke, Ibu udah kirim linknya. Boleh kalian klik linknya, lalu kalian kerjakan soalnya. Di mana nanti di bagian linknya itu ada 4 kali kesempatan. Nanti kalau 4 kali kesempatan itu kalian ketika mengerjakan soal ada yang salah, itu ada pengurangan poin. Boleh kalian kerjakan sekarang ya, anak-anak. Oke, untuk pengerjaannya Ibu kasih waktu 5 menit ya. Oke, udah ada yang bisa masuk ke linknya? Sudah Ibu. Kalau ada kendala berkabar ya anak-anak.
Oke, di sini sudah ada Tasya dan Rani nih yang sudah submit. Oke, yang lainnya menyusul ya. Nanti yang peringkat pertama, Ibu akan kasih sesuatu. Wah, bertambah nih ada Hayis. Oke, di sini bertambah lagi ada Sharon. Gimana nih anak-anak responnya? Seru, seru gamesnya? Seru, Ibu. Seru, Ibu. Oke. Susah nggak soalnya? Tidak susah, Ibu. Oke, terlalu gampang ya? Kayaknya. Tasya aja sampai dapat skor 100 tuh. Kasih applause nih buat Tasya nih. Dia 100, 100, 100. Keren, keren, keren. Ditunggu ya. Yang peringkat pertama, hadiahnya. Ayo yang lain mengejar yuk temennya nih. Udah ada 4 orang yang belum masuk belum. Oke, karena waktunya udah selesai, kita lanjut aja ke sesi berikutnya. Oke. Sebelumnya, Ibu mau makasih banyak sama kalian udah berpartisipasi aktif dalam bertanya, kemudian ikut eh, menjawab kuisis gitu ya. Oke. Mungkin dari Ibu itu saja. Em, untuk menutup kegiatan pada hari ini, mungkin satu orang gitu ya, boleh menyimpulkan materi yang telah kita pelajari tadi dari awal sampai akhir. Boleh satu orang? Saya, Ibu. Boleh nih Rani. Semangat banget nih Rani ya. Oke, boleh dipersilakan Rani. Baik, Ibu. Jadi, tadi kita udah mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu merupakan variasi makhluk hidup yang ada di bumi yang meliputi dari 3 tingkatan tadi yang dijelasin ini. Yaitu ada keanekaragaman gen, jenis, dan juga ekosistem. Yang mana semuanya itu saling berkaitan dalam membentuk kehidupan.
Nah, keanekaragaman ini ditemukan ada di berbagai macam gitu ekosistem baik alami maupun yang buatan, serta dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu faktor lingkungan, contohnya seperti iklim sama kondisi dari geografis. Nah, keberadaan ini penting karena punya banyak manfaat gitu, seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu, kayak contohnya ada sumber pangan kayak padi, terus ada obat-obatan kayak tadi jahe dan sebagainya macamnya itu, serta untuk menjaga ekosistem dan sumber ekonomi. Nah, oleh karena itu, keanekaragaman hayat ini perlu dijaga jadi tetap terjaga dan juga kebutuhan hidup itu bisa terpenuhi. Gitu. Oke, bagus banget nih ya Rani. Kesimpulannya udah lengkap ya kayaknya tadi. Udah disebutin dari tingkatannya, kemudian dari faktor-faktornya juga udah disebutin. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih anak-anak yang udah eh, tanya, berpartisipasi aktif dalam kuisis tadi. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan pada hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Em, dan dijaga terus semangatnya, dijaga terus kesehatannya. Semoga bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Oke, sebelum mengakhiri, boleh ketua kelasnya dipimpin berdoa sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya dengan materi yang baru. Jangan lupa belajar, dibuka lagi bukunya. Salam sehat dan semangat semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.